Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss akan membahas tentang volume bangun ruang. Sebelumnya Miss ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas menggambar dan menuliskan sifat-sifat dari bangun ruang ya. Kita langsung saja. Volume bangun ruang yang pertama, di sini ada gambar prisma tegak segitiga dengan rumusnya. Di sini rumusnya volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, kalian perhatikan pada gambarnya, luas alas karena di sini tegak segitiga, berarti alasnya itu berbentuk segitiga. Nah, teman-teman pasti masih ingat kan rumus luas segitiga? Ya, rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Di sini alasnya B dan tingginya C, tinggi dari segitiga ya. Kenapa B dan C? Karena di sini adalah segitiga siku-siku. Jadi untuk alas dan tingginya dibatasi dengan tanda siku-sikunya. Jadi ini alasnya dan ini tinggi dari segitiga. Lalu dikali dengan tinggi prisma ini ya teman-teman ya. Kita langsung masuk ke contoh. Contohnya perhatikan gambar prisma segitiga berikut. Nah, ini adalah gambar prisma segitiga juga. Perbedaannya hanyalah pada alasnya. Kalau di sini alasnya berbentuk segitiga siku-siku, sedangkan yang di sini alasnya berbentuk segitiga sama kaki. Sebelum menghitung, kalian harus tulis terlebih dahulu mana alas segitiga dan mana tinggi segitiganya ya. Perhatikan dari gambarnya. Nah, AB ini adalah alas segitiga. Jadi kita tulis alas segitiga. Alas segitiga sama dengan 75 cm. Nah, sekarang tingginya, tinggi segitiganya. Nah, ini adalah tinggi segitiga ya teman-teman. Tinggi segitiga. Di sini tinggi segitiganya adalah 40 cm. Lalu tinggi prisma. Tinggi prisma sama dengan 120 cm. Nah, jika sini sudah selesai, kalian lanjut ke tulis rumusnya. Volumenya, rumusnya tadi luas alas, L aja ya, luas alas kali tinggi. Nah, tadi luas alasnya setengah, karena segitiga ya, jadi setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah dikali alasnya 75 cm dikali 40 cm dikali 120 cm untuk tinggi prismanya. Langsung kita hitung ya. Kita bagi dulu boleh, 40 dibagi 2, 20. Nah, lalu 1 dikali 75 dikali 20 dikali 120 sama dengan 180.000 cm kubik ya, karena kubik di sini sentimeternya ada 3. Seperti itu teman-teman. Jadi sebelum kalian menghitung volumenya, kalian tentukan mana alas segitiga, mana tinggi segitiga, dan mana tinggi prisma. Oke, sekarang kita lanjut ke volume bangun ruang yang kedua. Bangun ruang yang kedua adalah 5 segi 4. Perhatikan gambarnya, ini adalah gambar 5 segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Perhatikan, karena berbentuk segi 4, alasnya rumusnya adalah P dikali L, dan ini adalah tinggi dari 5 segi 4. Karena itu rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ini adalah tinggi dari 5 ya. Luas alasnya yang tadi yang Miss bilang alasnya berbentuk segi 4. Karena itu rumusnya P dikali L. Seperti itu. Kita langsung masuk ke contoh ya. Perhatikan gambar piramida berikut. Nah, ini adalah gambar piramida yang berbentuk 5 segi 4. Dengan
Kalian tentukan dulu yang tadi panjang lebar. Di sini panjangnya tulis dulu ya. Panjangnya itu 20 cm, lebarnya 12 cm, dan tingginya 18 cm. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kalian menghitung, tulis terlebih dahulu untuk memudahkan dalam menghitung ya. Langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya volume sama dengan, tulis dulu rumusnya ya teman-teman, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi sama dengan 1/3, langsung aja ya ke angkanya, dikali 20 cm dikali 12 cm dikali 18 cm sama dengan, boleh kalian bagi terlebih dahulu, ini bisa dibagi ya, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Lalu kalikan 20 dikali 4 dikali 18 sama dengan 720 cm kubik. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah 5 segi 4. Sekarang kita masuk ke gambar yang ketiga ya teman-teman. Sekarang gambar yang ketiga adalah tabung. Perhatikan gambarnya. Gambarnya seperti kaleng susu ya teman-teman. Dengan volumenya di sini luas alas dikali tinggi. Nah, perhatikan alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran ya teman-teman. Karena itu luas alasnya adalah pi dikali r dikali r dikali tinggi tabung. Kita langsung masuk ke contoh ya teman-teman. Di sini ada contohnya, bentuknya soal cerita. Sebuah tabung memiliki panjang diameter 14 cm dan tinggi 20 cm. Volume tabung adalah, seperti biasa, kalian harus tulis dulu keterangan dari masing-masing angkanya ya. Yang pertama diameter. Nah, diameternya di sini adalah 14 cm. Berarti kita harus mencari jari-jarinya. Berarti jari-jarinya adalah 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Dan tingginya adalah 20 cm. Nah, jika sudah angkanya sudah ditulis, kita langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya jangan lupa ditulis terlebih dahulu. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, boleh langsung masuk ke angka ya teman-teman. Tadi luas alasnya rumusnya V dikali R dikali R. Kita lihat R-nya 7 cm. 7 cm itu bisa dibagi 7. Jadi pi-nya kita menggunakan 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm dikali 20 cm. Nah, langsung kita hitung teman-teman. Ini bisa dibagi ya, 7 bagi 7 1. Langsung dikalikan, 22 dikali 7 dikali 20 sama dengan 3080 cm kubik. Ya, seperti itu teman-teman. Kita langsung masuk ke bangun ruang yang keempat. Bangun ruang yang keempat adalah kerucut. Perhatikan gambarnya teman-teman. Bentuknya seperti nasi tumpeng ya, atau topi ulang tahun. Di sini ada hurufnya. T itu tingginya, R adalah jari-jari, dan S ini selimut dari kerucut ya. Volumenya, rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya ini bentuknya lingkaran sama seperti tabung. Karena itu rumusnya pi dikali R pangkat 2. Secara keseluruhan rumusnya sama seperti tabung, hanya bedanya kerucut ada penambahan di 1/3-nya. Kita langsung masuk ke contoh ya teman-teman. Nah, perhatikan gambar kerucut berikut. Tentukan volume kerucut di samping. Sama seperti tadi, sebelum kita menghitung, kita harus tentukan mana jari-jari, mana tingginya. Yang pertama, jari-jarinya ini adalah 5 cm dan tingginya adalah 12 cm. Jadi selimut ini tidak dipakai ya teman-teman. Yang dipakai untuk menghitung volume hanya jari-jari dan tingginya saja. Setelah angkanya sudah ditulis, kita langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya adalah
1/3 dikali, langsung pi-nya ya, pi dikali R dikali R dikali tinggi kerucut 1/3. Perhatikan pi-nya, karena di sini jari-jarinya 5, tidak bisa dibagi dengan 7. Jadi kita pakai pi-nya 3,14 dikali 5 cm dikali 5 cm dikali 12 cm sama dengan, ini bisa dibagi 3 ya, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Langsung kita hitung, 3,14 dikali 5 dikali 5 dikali 4 sama dengan 314 cm kubik. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah contoh dari kerucut. Sekarang kita masuk ke bangun ruang yang terakhir. Yang terakhir adalah bola. Perhatikan gambarnya. Yang tengah-tengah ini adalah diameternya ya teman-teman. Dengan mencari volumenya, rumusnya 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Kita langsung masuk ke contoh ya. Di sini contohnya dalam bentuk soal cerita. Miss bacakan dulu ya. Rama memiliki bola yang berdiameter 21 cm. Volume bola milik Rama adalah, seperti biasa, kalian harus tulis dulu keterangan dari angkanya. Yang pertama ini angkanya diameter ya. Diameternya 21 cm. Nah, kalian harus mencari jari-jarinya. Nah, jari-jarinya itu 21 dibagi 2 sama dengan 10,5 cm. Jika sudah, kita langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya adalah 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Langsung masukkan angkanya ya, 4/3 dikali, nah pi itu lihat jari-jarinya 10,5 itu bisa dibagi 7. Jadi pi-nya 22/7 dikali 10,5 dikali 10,5 dikali 10,5, 3 kali ya jari-jarinya ya. Nah, tinggal dihitung. Boleh dibagi dulu, ini 10,5 dibagi 7 adalah 1,5. Sekarang ini juga masih bisa dibagi 3 ya. 10,5 dibagi 3, 3,5. Tinggal dihitung ya teman-teman. 4 dikali 22 dikali 1,5 dikali 3,5 dikali 10,5 sama dengan 4.851 cm kubik. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah cara menghitung volume bangun ruang. Mudah-mudahan kalian memahami. Jika kurang paham, hubungi Miss ya. Terima kasih. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.